responden menyatakan ketidakpuasan dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Verifikasi ulang terhadap 255 orang P3K. Hai Sobat Negeriku, akhirnya kita kembali lagi di reactionjpn.com. Ada cerita di balik berita. Kembali bersama saya Anam yang akan membawakan 5 berita terpopuler sepekan terakhir. Berita-berita menarik tersebut ada mulai dari soal dunia hiburan, politik, ekonomi, sampai soal P3K. Yuk simak! Mengawali reactionjpn.com di pekan ini akan kita mulai dari berita dunia hiburan. Yang mana berita tersebut perihal salah satu artis yang belum lama ini menjadi seorang mualaf. Berita itu berjudul, ditanya soal Ruben Onsu jadi mualaf, Sarwenda merespon begini. Oke. Selebritas Sarwenda memilih untuk tidak memberikan komentar perihal terkait mantan suaminya tersebut. Sikap tersebut ditunjukkan saat dirinya tengah berada di Bandara Soekarno-Hatta usai menjalani libur lebaran bersama ketiga buah hatinya dan juga keluarga. Saat diberondong pertanyaan oleh awak media, Sarwenda yang tengah berjalan bersama putri sulungnya yakni Thalia, dengan tegas meminta agar tidak ditanya soal hal yang bersifat pribadi. Jangan tanya kayak gini ya, bye-bye, makasih ya, ucap Sarwenda. Sarwenda pun mempercepat langkahnya menuju mobil yang akan dinaikinya bersama anak-anak dan juga kerabat. Jangan tanya ini ya, ujar Sarwenda. Sebelumnya seperti kita ketahui bahwa sang mantan suami Ruben Onsu mengumumkan bahwa dirinya telah menjadi seorang mualaf, yang mana Mas ini seperti login ya ke dalam agama Islam tentunya. Loginnya Mas Ruben Onsu itu diketahui bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 31 Maret 2025. Kabar tersebut disampaikan melalui unggahannya di media sosial pribadi miliknya. Dalam unggahan itu, Ruben tampil mengenakan baju koko putih lengkap dengan peci. Kabar berita perihal masuknya Mas Ruben Onsu menjadi seorang muslim atau mualaf ini mendapat respon yang beragam dari para sobat negeriku. Salah satu respon itu ditunjukkan oleh sobat negeriku yang bernama Endang Ranti. Endang Ranti mengomentari dengan kalimat, memilih agama itu hak dan pilihan semua orang. Jangan dijudge ya guys. Apapun agamamu, tetaplah jadi orang baik. Ada juga komentar lain dari sobat negeriku yang bernama Wika Sepia. Wika mengatakan, bahkan orang yang terlihat harmonis pun pada akhirnya bercerai ya. Padahal Ruben dan Sarwenda nggak neko-neko ya. Tapi ya memang sih tiap tahun ada aja gebrakan pasangan ini. Ya benar sekali apa yang dikatakan oleh Endang Ranti. Apapun agamamu jangan menghalangi untuk kalian tetap berbuat baik. Di urutan keempat pada reactionjpn.com diisi oleh berita soal politik yang mana berita itu berjudul Prabowo membawa parsel berisi barang kesukaan Megawati. Ketua Umum PDI Perjuangan yakni Ibu Megawati Soekarno Putri bertemu dengan Presiden Republik Indonesia saat ini yakni Bapak Prabowo Subianto di rumah atau kediaman Ibu Mega. Pertemuan kedua tokoh itu berlangsung di kediaman Ibu Megawati yang mana terletak di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli mengungkapkan bahwa Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri dan Presiden Prabowo Subianto
sudah merencanakan pertemuan tersebut sejak lama. Namun, katanya karena kesibukan masing-masing, pertemuan tersebut baru bisa terrealisasi. Menurut Guntur, kedatangan presiden yang juga merupakan ketua umum Partai Gerindra tersebut bersifat mendadak. Namun, antara Ibu Megawati dan Presiden Prabowo sebenarnya sudah merencanakan pertemuan sejak lama, ujar Guntur. Rencana pertemuan itu dijelaskan oleh Mas Guntur, diantaranya dibahas ketika momen silaturahmi Ketua MPR RI yang mana merupakan sekaligus sekjen daripada Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ke kediaman Megawati pada 25 Desember 2024. Saat itu Megawati menitipkan obat minyak gosok untuk Prabowo kepada Muzani. Oke. Perihal pertemuan kedua tokoh penting itu yang juga merupakan ketua partai sekaligus mantan presiden dan presiden Indonesia saat ini, mendapat reaksi dari para sobat negeriku, yang mana salah satu komentar datang dari sobat negeriku dengan akun bernama 12345 Dura. Komentarnya, iyalah happy bertemu, kan PDIP udah bantu gol undang-undang TNI yang jadi impian Pak Prabowo. Politik penuh kompromi, kami rakyat bisa apa? Gusti Allah. Ada juga komentar lain dari sobat negeriku yang datang dari akun bernama Agan-Agan. Komentarnya, cie bestian, semoga nggak kompromi lain-lain lagi ya. Kami capek lihat kalian di atas sana yang sibuk dengan kekuasaan dan bagi-bagi jatah. Semoga pertemuan kedua tokoh ini menjadi babak baru dunia politik dan tidak ada embel-embel di belakangnya. Masih di reactionjpn.com, kabar berita yang mana datang dari dunia ekonomi yang seperti kita ketahui ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kabar berita itu datang dengan judul berita, ini penyebab rupiah lesu terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga saat ini terus melemah. Hal ini tercermin dari data yang didapat pada Senin 13 Januari 2025. Nilai tukar rupiah mencapai Rp16.281 saat ini. Menanggapi hal itu, analisis mata uang Do Financial Futures Lukman Leong mengatakan nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bakal sulit untuk rebound atau bangkit secara signifikan. Hingga penutupan, rupiah diperkirakan hanya dapat bertahan dan susah untuk rebound secara signifikan, ujar Bapak Lukman. Kurs rupiah sulit rebound karena indeks dolar Amerika Serikat berada di level tertinggi baru dalam 2 tahun terakhir, yakni 109,96 pada Jumat 10 Januari 2025 dan 109,65 pada Senin 13 Januari 2025. Antisipasi investor terhadap data inflasi Amerika Serikat yang bakal dirilis pada pekan ini diprediksi bakal menjadi faktor penting penguatan dolar Amerika Serikat pada pekan ini dan menekan nilai tukar rupiah. Inflasi utama Amerika Serikat diperkirakan akan naik sebesar 0,3% per month atau month to month dan meningkat dari 2,7% menjadi 2,8% year on year. Kabar berita perihal ekonomi Indonesia yang tidak baik-baik saja ini mendapat respon-respon yang lumayan kritis dari para sobat negeriku. Salah satu respon itu ditunjukkan oleh akun bernama Hera Jaya. Hera Jaya mengomentari, gak apa-apa rupiah lesu, pasar modal gonjang-ganjing, yang penting kan program MBG lancar ya guys. Ada juga komentar lain dari sobat negeriku bernama Yorianta 19.
Masyarakat pikirnya nggak ada pengaruh. Padahal pengaruh rupiah lesu itu berdampak juga pada perekonomian negara. Tapi ya sudahlah, presidennya aja nggak peduli soal beginian. Wapresnya sibuk bagi-bagi makanan di sekolah-sekolah, hahaha. Menarik apa yang dikatakan oleh Hera Jaya. Yang penting kan program MBG lancar ya guys. Ya semoga juga memang ini tidak berdampak terhadap program yang dicanangkan bagi dunia pendidikan yang digaungkan oleh Bapak Presiden kita tentunya. Dan apa yang dikatakan oleh Yurianta 19 sepertinya memang agak sedikit kurang perhatian dari Bapak Wapres kita, yakni Mas Gibran ya. Jangan terlalu sibuk bagi-bagi makanan Pak. Perhatikan juga atau bantulah setidaknya Bapak Presiden kita. Di urutan kedua, berita reactionjpn.com diisi dari dunia politik. Yang mana berita itu berjudul Survei Trust Indonesia, ketidakpuasan terhadap kinerja Prabowo Gibran sangat tinggi. No! Survei Trust Indonesia menunjukkan tingkat ketidakpuasan para pakar atau key opinion leader yang sangat tinggi terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Hasilnya sebanyak 61,4% responden menyatakan ketidakpuasan dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Di luar perkiraan kami, angka ketidakpuasan para pakar justru sangat tinggi. Sebanyak 61,4% menjawab tidak puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Ujar Direktur Riset Trust Indonesia Bapak Ahmad Fadli dalam keterangannya. Namun, lanjut apa yang dijelaskan oleh Bapak Ahmad Fadli tentunya. Ketidakpuasan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejauh ini lebih tinggi daripada ketidakpuasan terhadap Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto. Dirinya menjelaskan sebanyak 72,6% responden justru menyatakan ketidakpuasannya atas kinerja Wakil Presiden yakni Mas Gibran Rakabuming Raka. Sebaliknya, hanya 50,4% responden yang tidak puas dengan kinerja Presiden Prabowo. Para pakar tampak lebih mengapresiasi kinerja Presiden Prabowo Subianto ketimbang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebagian mereka memang melihat kerja-kerja nyata yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, misalnya saat mendatangi korban banjir di Bekasi dan mengumumkan bonus hari raya untuk para pengemudi ojek online, ujar Bapak Ahmad Fadli. Sementara itu, hanya 3 kementerian pemerintahan Prabowo Gibran yang mendapat tingkat kepuasan di atas rata-rata. Pertama, Menteri Agama Nasyarudin Umar yang mendapat tingkat kepuasan sebesar 19,9%. Di urutan kedua ada dari Menteri Ketenagakerjaan Yasirli yang memperoleh level kepuasan sebanyak 11,8%. Ketiga diisi oleh Menteri Pertanian yakni Bapak Amran Sulaiman yang mendapat tingkat kepuasan sebanyak 11,0%. Kabar berita perihal survei yang dilakukan oleh Survei Trust Indonesia ini terkait kepuasan dan ketidakpuasan dari para pakar terhadap kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo dan juga wakilnya yakni Mas Gibran Rakabuming Raka mendapat sorotan yang tajam dari para sobat negeriku. Salah satu sorotan itu datang dari akun bernama Kaum Mendang Mending. Komentarnya, kaum 58% pura-pura nggak tahu, anggap aja itu kesalahan masa lalu. Baru menjabat, gebrakannya nggak ada yang positif. Ada juga komentar dari sobat negeriku bernama Abdi Putra Sutoyo. Abdi mengomentari dengan kalimat, kita masih ada 4,5 tahun ke depan memiliki 2 pemimpin ini. Kita doakan yang terbaik aja untuk negeri ini ya guys. Intinya sebuah kebusukan dan kejahatan tidak akan berlangsung lama. Benar apa yang dikatakan oleh Mas Abdi bahwa kita doakan saja yang terbaik bagi kedua pemimpin ini.
Tidak ada salahnya bukan mendoakan yang terbaik. Akhirnya sampai juga kita di berita paling terpopuler di reactionjapan.com di pekan ini. Yang mana kabar berita itu datang dari soal P3K. Berita itu berjudul, terindikasi banyak yang curang data P3K 2024 diverifikasi ulang. Para calon P3K hasil seleksi 2024 tahap 1 di lingkup pemerintahan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah yang berbuat curang saat pendaftaran tidak bakal bisa tenang. Pasalnya, Pemkab Donggala akan melakukan verifikasi ulang data pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024 tahap 1 sebanyak 255 orang terkena terindikasi banyak penggunaan data palsu. Saya akan melakukan verifikasi ulang terhadap 255 orang P3K karena terindikasi banyak data palsu digunakan. Jika itu benar, saya dapatkan, saya akan lapor secara pidana, ujar Bupati Donggala Vera Elena Laruni. Ibu Bupati menjelaskan bahwa verifikasi ulang tersebut menyusul rekaman data syarat P3K yang terindikasi tidak terpenuhi. Dirinya juga memperingatkan para kepala dinas, kepala sekolah, camat, atau kepala puskesmas agar tidak membuat data palsu atau surat perintah membayar alias SPM untuk P3K secara palsu tentunya. Tidak akan ada toleransi bagi ASN, kepala dinas, kepala sekolah, camat, dan kepala puskesmas bila terbukti membuat data palsu atau SPM palsu, ujar Ibu Bupati. Ibu Vera menjelaskan alasan melakukan verifikasi ulang untuk data P3K juga karena jumlah ASN dan honorer sudah melewati kebutuhan daerah. Kabar berita perihal akan dilakukannya verifikasi data P3K 2024 tahap 1 di wilayah Donggala ini mendapat sorotan dari Sobat Negeriku. Salah satu komentar datang dari Sobat Negeriku dengan akun bernama Kinan GH. Mau cari kerja dengan daftar P3K banyak banget tantangan. Kecurangan lah, kuota lah. Tapi pemerintah angkat staf sus mulus banget prosesnya. Nggak pakai lama, mau marah ke siapa? Ada juga komentar yang tajam datang dari Sobat Negeriku dengan akun bernama Farid CC. Komentarnya, boleh nggak sih sekali aja Indonesia tuh nggak ada kecurangan? Heran, sistemnya gimana? Atau memang dasar SDM kita yang sudah bobrok nggak ketulungan? Benar juga apa yang dikatakan oleh Kinan GH yang mengatakan bahwa pengangkatan staf sus oleh pemerintahan ini sepertinya bukanlah hal yang sulit atau penuh tantangan. Bisa saja hari ini diucap, besok sudah dilantik jadi seorang staf sus. Ya mau heran mau gimana, tapi itulah fakta yang kita lihat saat ini. Itu dia 5 berita terpopuler sepekan terakhir di reactionjapan.com di pekan ini. Untuk kalian jangan lupa like, komen, dan share berita-berita menarik menurut kalian. Jangan sungkan-sungkan untuk komen, siapa tahu komentar kalian akan kami bacakan. Download juga aplikasi JPNN di Play Store maupun di App Store. Khusus untuk akun YouTube, kalian bisa subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan berita-berita terbaru dari JPNN. Saya Anam dan rekan-rekan redaksi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di reactionjapan.com pekan depan. Bye.